cintanya aya laguna ge asa nama aya urang boga laguna cinta lir ibarat kalangkang deket anggang bisa diatur ku urang. Nah eta berarti lumbatna karena seni budaya hari nyanyi mah. Makanya kalau misalkan ini pembinaan itu harus ada prakteknya Pak. Jadi jangan asal kita ngomong aja di sini saya capek-capek. Selama 50 tahun kita pembinaan wae terus. Sampai geus numpuk ge ceuli ya ceuli teh geus ilmu teh geus tina stunting mah. Geus tina pengelolaan pemataan lan pekarangan segala macam dina ceuli. Dina otak teh numpuk we. Jadi kudu aya praktekna. Nah, da ieu praktekna ieu. Jadi ari ngomong nama entosnya, tinggal urang gawena geprakna jiga kumaha ya. Kantun kitu geus sebenarnya da ari sok cik. Geus sabaraha kali penyuluhan? Teka itu. Hah? 3 kali. Anu kampung KB. Nah, selain kampung KB, pembinaan penyuluhan PKK geus sabaraha kali? Sering. Aya praktekna? Aya. Di mana? Naon ngadamel naon? UP2K aya. Teras naon deui? Jumsi aya. Hasilna naon tina Jumsi? Tina kebersihan, tina selain kebersihan naon deui? Itu KWT aya. KWT-na di mana? Alhamdulillah. Tah eta teh ngaranna praktekna geprakna. Oke, kita lanjut. Nah, ini untuk rumah data. Nah, rumah data itu kelengkapannya seperti ini. Ini ke camatnya nih. Di sini ada ruang balai sawah nih yang dibilang ruang balai sawah itu seperti itu. Jadi bisa untuk pertemuan kayak gini. Nah, kalau untuk rumah datanya sama sih, ke rumah datanya seperti ini buat nempel-nempel dokumentasi. Terus di sananya juga ada produk-produk nih, UP2K apa siapa yang di sini yang bisa pintar membuat produk-produk mangga dikembangkan lebih diinikannya di sangat strategis model curug, apalagi sawah, apalagi banyak pokoknya ya yang namanya objek wisata itu ya Pak, bisa di lingkungan mana yang serem-serem, tapi di lingkungan sendiri juga bisa karena kita desa itu tidak memiliki pasir, tidak memiliki pesawahan yang luas, adapun misalkan jauh bisa mengelola lingkungan sendiri seperti ini nih, pemanfaatan lokasi yang ada di lingkungan. Nah ini kan sempit, ini teletik tempatnya, tapi kalau ditata, dibikinkan sebuah tempat untuk edukasi anak-anak bisa di sini ya. Ya, sok kita Pak puntennya Pak rencanakan sok rencana we nya rencana tapi laksanakeun. Ulah rencana di tahun 2023 rencanana anjuk kan pi kada tahun 2006. Tahun 2006 tadi bahas deui bae rencana eta tahun 2003 cenah ge. Oh. Sampai puncak. Oh. Pas pertemuan teh cenah ge. Ih, Bapak eta mah tos aya 2023 pan aya 2020 dibahas deui. Nya tahun 2023 eta teh. Erek eta teh. mendukung selain sehat, mampu dan serta mampu. Ya, itu yang saya harapkan itu pelaksanaannya Pak, karena saya tahu kalau untuk pembinaan ibadah. Iya, ya. Benar Pak, luar biasa benar. Niatan kita ibadah ya, benar-benar. Jadi saya juga paham lah kalau untuk pembinaan itu kadang-kadang dari sini ditarik ke kabupaten, di kabupaten kasih pembinaan, setelah di kabupaten ditarik di sini tuh kasih pembinaan lagi. Ceritanya itu aja. Sedangkan prakteknya tidak ada. Yang saya butuhkan itu adalah prakna, matakna abdi mentonkeun videona tah ieu. Praktekna ieu hasil lain ngasau ngomong cerita sampai dilamun jadi gelok we ayeuna.
daun salam di kota Mekah. Anu jawab salam mendapatkan berkah. Daun salam, daun sagi, anu jawab salam pergi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Anu dihormat Bapak Uci sebagai ti Kabid Kampung KB. Mohon di Dinas Kabupaten. Kabupaten alhamdulillah biasa hadir. Ibu Nanda beserta Ibu Kopi, para tamu undangan, Ketua Seksi Kampung KB, Bapak Ekbang selaku pembina atau pembina itu di Kampung KB, yang kami hormati Bapak Ibu hadirin undangan yang kami muliakan. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Anu mana alhamdulillah dinten ayeuna pagi ayeuna urang biasa ngalaksanakeun kegiatan pertemuan Kampung KB Kamuning Pajambon. Mudah-mudahan niat langkah urang sadayana mendapatkan keberkahan. Amin. Sholawat miwa salam Allah mugia salawasna langgeng ngocor ka junjungan urang sadayana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka sadaya para sahabatnya, keluarganya dan kita selaku umatnya. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil akhir. Amin ya Allah ya Rabbal. Bapak Ibu undangan hadirin yang saya hormati, alhamdulillah dinten ayeuna urang tiasa melaksanakan pertemuan Pokja Kampung KB Kamuning. Anu mana alhamdulillah dina enjing ayeuna aya selaku di pembina ya Pak. Mohon. Pembina ya Pak. Pembina penggerakan. Pembina atau penggerakan dari Kabupaten Kuningan. Mohon DPPKB P3 Kabupaten. P3 Kabupaten. Alhamdulillah. Nah, begituna dina kesempatan enjing ayeuna urang sharing atau belajar. Panginten ku abdi bade di carioskeun heula ti awal Pak. Jadi ti pendirian terbentukna Kampung KB Kamuning tanggal 14 Juni 2021. Alhamdulillah berarti ini atas 2 tahun langkung 3 hari Panginten. Lebihnya Pak. Langkung. Alhamdulillah 2 tahun berjalan. Cuman sepenuhnya berjalan cepat Pak. Paling jika upami dina hoyong mah kuya Pak, ari kuya tengah layap gitu teh. Ngaraya tapi anjog lah. Alhamdulillah semua ingin punya kemauan untuk bersinergi di Kampung KB. Nah, paling wabdi di awal alhamdulillah terbentuknya Kampung KB Kamuning sudah terbentuk alhamdulillah, bikin gapura Kampung KB Pak. Anu ieu teh jalan ieu. Oh, beneran. Alhamdulillah terus bikin gambar atau mural. Terus sarang penyediaan pot tanaman. Tabulapot namanya. Mohon. Tidak juga. Pemampatanan pekarangan lah. Anu. Tapi kayak mah dibikin tina eta. Kayak aya gambarna kayak gitu. Oh, mohon. Nah, alhamdulillah. Nah, terus upami dina adaptasi secara normal atau sepenuhnya belum Pak. Ini mah bertahap Pak. Nah, kami di sini
mungkin minta arahan supaya satu lebih semangat lagi pengurus Kampung KB Kamuning, arahan supaya gimana caranya untuk bikin administrasi profil atau seperti itu Pak. Perlu belajar, yang mudah-mudahan Bapak berkenan untuk menyampaikan hal seperti itu ya Pak. Iya, insya Allah. Ya. Mungkin itu yang kami sampaikan. Nah, untuk itu kami persilahkan untuk Bu Nanda, bila ada yang mau disampaikan, Bu Nanda dulu atau ini mau nunggu buku atau gimana? kalau ibu bukunya lama Pak? Lama. Ya. Jadi sambil berjalan nanti kalau ibu buku pas datang nanti bisa sampaikan. Ya, ke Abdi Welan. ya udah mangga Abdi nyerahkeun ka Pak Uci selaku pembina di Kabupaten Kuningan. Waktosna mangga disumanggakeun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun ka Pak Kadus, Ketua Kampung KB udahnya. Ketua Kampung KB anu tos masihan waktos kanggo abdi salaku perwakilan ti DPP KB P3 Kabupaten Kuningan. Alhamdulillah dina danget ayeuna abdi diundang nunkeun bantusan ku Neng Nanda, Ibu Nanda lah. Kanggo masihan sosialisasi terkait dengan pengelolaan Kampung KB. Anu dipikeun hormat ku abdi Ibu Nanda, Ibu Novi sareng Pak Ekbang Kasep gagah. Hatur nuhun sadayana ka wargi-wargi anu tos sumping ka ieu patempatan, mudah-mudahan urang sadayana sing dipaparinan kasehatan, sing dipaparinan babari rezekina, dipaparinan umur panjang, atuh nu gaduh putra sing saroleh, sing marujur, sing harade milik, sareng disalametkeun dunya sareng akhirat. Urang ieu mah da ari abdi mah kieu bahasana nya hapunten benten tinu sanes bilih aya cariosan anu memang teu matak teu raos atapi masukan-masukan anu matak teu ngeunah kitu nuhunkeun dihapunten sateuacanna sabab bahasa abdi mah kieu di lapanganana. Oh nuhunkeun dihapunten bisa sateuacanna. Nah, kumargi ari abdi mah langsung praktek di lapangan ke anu perkawis masalah pengadministrasian kayak aya di Ibu Nandanya. Nah, abdi mah langsung geprak-geprakan cara katang tuanana gawe di lapangan sapertos kumaha. Jadi lamun misalkan urang dipasihan sosialisasi pembinaan nu naon teh kan sok aya nya dina eta teh ieu kudu kieu tah kitu. Eta mah karek pembinaan hungkul nya bari eujeng nembe didangukeun hungkul teu acan aya geprakna, can aya praktekna. Lamun dina bobogohan mah nembe bobogohan hungkul kitu nya. Tah terus nembe nikah teh acan aya hasilna, can aya putrana nya. Tah kumaha sangkan urang bisa gaduh putra meureunna nya duka kusah koseh duka kumaha pokona namanya kudu aya kusah koseh nanya, kudu aya usahana, kudu aya gawena. Setelahnya kerja baru ada hasilnya. Baik, kita mah ada yang suka nonton nggak? Suka nonton TV? Nyai nonton we. Enjoy aja ya, jangan biar nggak terlalu tegang. Kalau sama saya mah biasa aja lah, ya jangan terlalu tegang. Ada yang suka nonton? Kumaha ieu teh apruk-aprukan kieu? Oh, bener. Da tadi na udah kusah kose. Oh. Tanya orang bari heureuy we nya di dieu nya ulah serius teuing nya keur mah di imah hirup pagawean selalu serius. Jadi di dieu mah geus urang bari silaturahmi we nya. Mohon. Nah, kela urang cuang neangan heula nya ka ku abdi. Nah. Kumaha? Sakieu jelas? Jelasnya lah, cekap sakieu mah. Bade ditutupannya lah itu name. Naonna ditutupan naonna? Itu nah. Kacana jadi mana? Geus nah jelas sakieu nya. Jelasnya.
Gini hilang. Nah, hilang. Nah, jantan kita belajar mengenal kampung KB nya. Sareng rumah data dan balai sawala kampung KB. Nah, orang lompat ka dieu nya ieu. Judulna mah meureun. Terus ka mana dieu? Tah ieu pemanfaatan orang cuang ka dieu heula nya. Nah, di dieu teh kampung KB teh aya nu apal? Aya 8 fungsi. Mana cik naon wae di antarana Pak? Mana? Sok. Fungsi naon we? Fungsi agama, fungsi budaya, cinta kasih, ekonomi, pembinaan. Poin fungsi melindungi berarti ke pemerintahnya Pak ya? Mohon. Tah ari ieu teh berarti naonna ieu? Judulna programna nya judulna libarat urang ke ningali sinetron judulna menangis di atas air tupi nomornya tambah pinonya tah judulna nya tah dina judul eta misalkan ya fungsi agama berarti aya pergerakan anak contohna naon pengajian rutin nya di tiap bumi atau di tiap bumi berarti nya di tiap musola nya di tiap rumah rame beureun nya kena tah di tiap musola terus aya deui seueur nya pokona mah itu mengasih pembelajaran terhadap anak-anak bimbingan mengaji terus terhadap lansia ya banyak lah pokoknya. Fungsi sosial budaya apa aja nih yang dikerjakan nih? Kecik abdi hayang terang laya cung fungsi agama nu nyepeng fungsi agama ngacung aya hah? Oh nu di jalan aya dongkap nah geun lah pokoknya mah aya lah nya terus fungsi sosial budaya mana ya oh jika di urang wetanya silih tunjuk kieu sok cing kumaha cik sok iya fungsi naon cik asup nya fungsina kayak semacam geus entong fungsi lah pagaweanana sok ya udah gitu rudat kesenian nya aya di dieu rudat oh mantap nya rudat naon deui rudat mangga Pak kalau mah sok paling kalian biasa Pak oh rudat teras naon deui lengseran lah pokoknya terus degung aya nu ditabuhan di cek dieu teh perdamaian hah buruk oh hadronya tah eta teh nu ngaranna pagawean anaknya kesenian jadi kudu dilestarikeun sok naon di dieu rek calung mah rek reog mah nya rek kesenian tah eta teh nu barisanna kudu saha wae nu kudu barisan nu karar itu teh masyarakat oh sok diajarkeun ka masyarakat ari urang boga jiwa penerus teh oh sok dikapemudakeun diajaran tah jadi intina ari pagawean anu geus barisa sesepuh kan anu geus barisa mah meureun sarapunya anu bisa nabuh genjring nu bisa nabuh reog nu bisa segala macam rudat segala macam kan sesepuhna nya berarti kedah di kaputra-putri kurangkeun diarajaran tah eta pagaweanana sina pinter dididik sina jadi juara tah eta tina fungsi sosial budaya jadi lain saukur cenah judul urang ge urang ge aya seni budaya tapi adem-adem we cenah kitu tah reog aya adem-adem we jadi si ilmu itu teh diterapkan kepada anak-anak pada jiwa penerus biar mereka ini bisa
berkembang, bisa mengembangkan, melestarikan, membudidayakan ikannya. Nah, etalahnya pokoknya mah terus apanya? Nah, engke cuang dipraktekkeun. Terus fungsi cinta, ari cinta kasih ka saha wae? Ka istri. Bapak cinta ka istri. Ari istrina cinta ka bapak. Oh. Cintanya aya laguna ge. Asa nama aya urang boga laguna cinta lir ibarat kalangkang deket anggang bisa diatur ku urang. Nah eta berarti lumpatna kana seni budaya ari nyanyi mah. Mata ibu-ibu di dia teh kudu para rintar nyanyi. Ulah cenah ge seni budaya ngabugulung we cenah ge jering segala macam, jadi ibu-ibu teh kudu para rintar nyanyi nya. Eta ari seni budaya jelas ya. Nah, ini untuk lebih rada jelas lah pokoknya namanya. Nah, orang cuang naon deui teh. Nah, henteu ieu fungsi cinta kasih tacan kabasnya cinta kasih teh kana istri sama tetangga. Carana kumaha lamun cinta kasih sama tetangga? Silaturahmi nya cintanya orang teh kudu sering anjangan. Terus naon deui? Hah? Ngadeukeutan janda. Atuh cinta pisan eta mah. Sok naon deui ye? Yang berhubungan dengan tetangga lah. Saling tolong menolong. Carana kumaha saling tolong menolong? Berbagi. Kalau ada tetangga kesusahan kita tolongin. Nah, jadi kalau misalkan cinta kasih itu kita harus bisa membuat sebuah inovasi. Tahu inovasi? Keder. Urangnya sebenarnya mah keder ya teh. Ari inovasi teh jadi membuat satu wacana jadi judul yang bisa menggebrakan. Jadi misalkan ya cinta kasih. Dina eta teh judulna naon? Misalkan perelek. Nah, tapi dina perelek eta judulan inovasina naon? Matak naon? Bisa menjadi salah satu program yang dibuatkan oleh para kader-kader atau pokja-pokja itu sendiri. Ya, misalkan inovasinya apalah gitu ya. Nah, di situ untuk cinta kasih itu misalkan contoh bank donor darah, bank darahnya misalkan bank darah. Nah, itu adalah sebuah cinta kasih. Ketika orang yang membutuhkan darah itu sudah ada karena di situ di Kampung KB sudah ada programnya. Nanti kasih inovasinya apa, judulnya apa gitu ya. Nah, banyaklah pokoknya. Ini sebenarnya program Kampung KB ini adalah sebuah wadah. Jadi orang teh geus wadah. Nah, tinggal ngesian. Nah, di dalamnya itu apa? Ada PKK. Ya, nah terus apa lagi nih? Lomba desa, apalagi nih? Lomba posyandu. Semuanya ada di Kampung KB. Nya ari Kampung KB teh lain herek hawak dikerebek kusana. Kampung KB ini program dari Jokowi untuk menjadikan salah satu wadah di desa tersebut. Nah, ngartos. Nya wadahna ari Kampung KB teh. Jadi segala program-program nu aya di Kampung KB aya di dinya. Nah, makanya PKK juga kerjasama dengan Kampung KB. Nah, contohnya seperti ini nih, saya punya videonya nih. Dilajeng. Baik, ibu-ibu sadayana, ada yang ini dari PKL, ya KKN apa? KKN ya. KKN dari, ada yang ngerti bahasa Sunda? Ada, semuanya dari Sunda.
Campur-campur aja ya bahasanya ya. Oh iya ya. Iya. Wilujeng Suming ke ibuku. Punten ya, Bu. Mayunan. Mana tadi teh? Pakai serak. Ini. Pakai serak. Ya. Wilujeng Sumping. Kasadayananya punten ya. Kita lanjut ya. Soalnya ini ada yang nggak ngerti dari bahasa Indonesia dari awal. Boleh nanti lanjutan aja dulu. Oke, kita lanjut ya. Tadi mungkin nanti yang belum paham dari awal kita bisa koreksi diulang lagi ya. Untuk saat sekarang kita lanjut ya. Nah, ini adalah sebuah contoh bahwa Kampung KB itu kerjasamanya itu bukan hanya sendiri saja. Jadi, hayu kita kerja bersama untuk membangun desa, membangun kampung yang berkualitas. Hari bersih mah terus percayalah orang-orang di sini mah sudah pada ngerti tentang kebersihan mah. Tadi saya masuk juga rongkrang teh bararesi, tidak ada runtah, tidak ada naon. Kelihatan kagangnya guys sudah kelihatan sudah bersih. Mudah-mudahan di sini juga masyarakatnya, warganya tentunya yang bisa membangun itu siapa? Masyarakat. Desa mah bisa ngabangun. Ya, bener Pak? Bener, Pak. Wah, bisa. Ai desa sabra urang, paling 10 urang. Mau bisa ngabangun. Anu bisa ngebangun mah itu adalah masyarakat. Masyarakat mah bisa lama. Kalau desa mah hanya sebatas anggaran habis sudah. Ya, tapi kekompakan masyarakat untuk membangun salah satu desa menjadikan sebagai desa wisata itu adalah masyarakat. Masyarakat mah nepi ka iraha bae bisa turun temurun. Ya. Jadi mari kita bangun bersama-sama dengan membangun kesadaran masyarakatnya itu masing-masing. Jadi kembali ke masyarakat. Oke, kita lanjut ya. Nah, di sini saya punya video tentang PKK. Nah, ini kebetulan ada gom nih ya. Nah, tentang PKK. Cuma ini audionya mungkin nggak ada ya. Nah, kebetulan saat sekarang ini lagi lomba Gagah Bencana Peduli Stunting PHBS dan LBS. TPPKK Desa Rajadanu Kecamatan Japara Kabupaten Kuningan. Nah, yang bikin videonya siapa? Insya Allah saya. Nah, semuanya ini disusun dari per tiap kegiatan. Nah, ini adalah penyampaian. Cuma sayang sini nggak ada audionya. Kalau ada audionya mungkin jelas inovasinya ya. Sayangnya nggak ada audionya nih. Nggak ada audionya. Kita lihat aja ya. Ini adalah lokasi atau kegiatan-kegiatan yang dikerjakan oleh PKK. Ini Pak Camatnya ada hadir. Nah, untuk melaksanakan kegiatan program PKK. Program PKK-nya apa aja sih di sana? Ada PHBS. PHBS itu adalah nah seperti yang di sini ada pemanfaatan apa namanya sampah, ada yang kayak gitu ya, terus pembersihan solokan, terus bagaimana cara membersihkan kamar mandi atau WC segala macam itu ada di sini ya. Jadi ini sebagai salah satu susunan kegiatan dan di mana kegiatan-kegiatan secara fisik itu dikumpulkan sama ibu-ibu. Jadi jangan merasa tenaga ini mah tenaga PKK bukan kampung KBA ini mah. Jadi semuanya kerjasama ada di kampung KB. Mari kita padukan bersama-sama. Tujuannya sama, untuk membangun desa, bukan membangun PKK, bukan membangun kampung KB, membangun desa. Tujuannya sama. Makanya mari kita sama-sama untuk wujudkan kampung KB yang berkualitas, yang banyak inovasinya ya. Nah, seperti itu. Nah, di sini harus ada kadernya, kader yang pintar, yang calakan, nu pinter ngomong, yang bisa ngomong seperti ini. Di mana ada lomba itu ada penjelasan, ada yang memaparkan dari semua fungsi-fungsi. 8 fungsi itu bisa terpaparkan sama satu. Nah, contohnya siapa? Ketua Kampung KB-nya nih. Harus bisa memahami Pak Ketua Kampung KB dari semua
kegiatan, bisa atau diwakili oleh sama kadernya. Nah, seperti itu kegiatannya. Cuma sayang ini nggak ada audionya. Kalau ada audionya ada penjelasannya. Jadi kerjasamanya itu bukan hanya di fungsi-fungsinya saja. Ini bisa kerjasama dengan kader-kadernya. Ya seperti inilah kegiatannya. Oke, kita lanjut. Kita sambil nonton-nonton aja ya. Jadi biar nggak jenuh. Ya, kalau untuk sosialisasi tentang pemaparan materi itu kadang-kadang suka jenuh, nundutan, tapi lamun aya deuleueun ada liatan jadi rada bengong lah saeutik lah. Oke, kita lanjut ya. Untuk ini kegiatan pokok PKK. Lanjut kembali. Di sini ada contoh kegiatan Kampung KB desa apa ya ini? Nah, ini Desa Haur Kuning yang oh, mohon. Nah, ini ada salah satu contoh kegiatan di Desa Haur Kuning yang menjuarai juara 1 tingkat Provinsi Jawa Barat. Nih punten ya Bu ya, bukan ini saya mengajari ibu-ibu, ini hanya sharing ya Pak ya. Sharing bagaimana cara mengolah. Barangkali di sini ada potensi alam yang memang sangat strategis untuk dijadikan sebagai objek wisata. Mari kita sama-sama untuk dikelola seperti itu. Kita koordinasi sama Ketua Kampung KB karena ini ada salah satu kadus ya. Nah, bagaimana bisa dikelola dengan baik karena Kampung KB ini tujuannya untuk menuju Kampung KB berbasis wisata. Di desa saya wisata di mana? Di Cilengkrangnya. Abis sering tadinya Cilengkrang ya, sering tadinya abdinya. Cuma itu sedikit tahu saya tanya-tanya sama pengurusnya, ternyata Cilengkrang itu kerjasamanya dengan apa ya? TNGC terus sama perhutani ya. Nah, jadi kalau ada di sini misalkan sawah bengkok atau yang sangat strategis untuk dijadikan sebagai objek wisata, bisa kerjasama dengan masyarakat. Contohnya apa? Ada di Desa Cikaso. Di situ ada sawah lope. Itu berbaur dengan tanah desa, dengan tanah masyarakat, kerjasama dengan masyarakat. Jadi ketika pengunjung datang ke sana itu bisa kerjasama, bisa petik lahan di situ. Nah, itu bisa menjadikan salah satu membuka lahan pekerjaan. Jadi Kampung KB itu mari kita bagaimana caranya supaya bisa membuka lahan pekerjaan itu bagaimana caranya? Kelola tempat di sini yang sangat strategis seperti itu ya. Oke, ini ada di Haur Kuning pengolahan gupitan nih sangatlah jauh seperti yang ada di apa ini? Cilengkrang. Nah, ini ada salah satu gupitan ini 0%. Alhamdulillah saat sekarang ini masih berjalan. Pengelolaannya seperti apa sih di sana? Kan butuh biaya katanya, mungkin ya gitu ya. Kan butuh biaya apa pengolahannya. Nah, mereka ini bekerjanya itu adalah salah satu pengurus para pengelola Kampung KB yang sudah ditugaskan. Nah, mereka ini mengelolanya tidak mengenakan dana dari siapapun. Dengan ketulusan hati, dengan kegotong royongan, kesadaran diri sendiri, mereka itu membawa makanan masing-masing. Beliau kadinya, ayo kita kegiatan Sabtu nih, kegiatan Sabtu pengelolaan potensi alam. Beliau ke atas, ada 5 orang, ada 10 orang, kadang-kadang 3 orang juga maju ya. Nah, untuk mengolah, membersihkan lokasi tersebut. Alhamdulillah sekarang sudah mulai terlihat dan ada gazebo dan ada jembatan segala macam. Itu 0% dana. Mereka itu dikerjakan dengan gotong royong oleh para pengurusnya itu sendiri. Kadang-kadang sama kader-kadernya. Kadang-kadang satu hari itu digerakkan si para kader untuk menikmati sambil bebersih di sana. Nah, seperti itu Bu ya. Jadi di mana nanti penghasilannya itu insya Allah akan kembali kepada masyarakat. Pendapatannya kembali kepada masyarakat. Nah, seperti itu. Jadi objek wisata itu harus mandiri dulu Bu. Kerjakan mandiri dulu. Oke. Nah, seperti itu ya Bu ya. Oke, kita langsung ke di sini nih. Ada di sini. Ini pemanfaatan potensial yang ini ya. Nah, kalau yang ini itu adalah pemanfaatan lingkungan. Nah, bagaimana kita mengurus warga
kadang-kadang desa suka keder namanya ada ngurus warga teh ya yang kieu ya. Terus kadang-kadang kalau misalkan dikasih saran masyarakatnya sok rada susah. Jadi cara yang diberikan oleh Kampung KB Desa Haur Kuning itu sangatlah unik. Biasanya ibu-ibu lamun Agustusan di dia sok apa nih ngadain lomba apa? Apa aja? Balap karung, tarik tambang, panjat pinang, panjat papan ada? Nggak ada. Tuh sih. Nah, jadi kalau di Haur Kuning itu beda Bu. Kalau di setiap Agustusan itu dimanfaatkannya, yaitu berlari ke pemanfaatan lingkungan, penataan lingkungan. Nah, seperti ini. Siapa yang rumahnya hijau, terusnya teh pekarangannya bersih, lingkungannya bersih, itu tingkat RT ya. Jadi si RT itu menggerakkan. Nah, ini Agustusan dimanfaatkan. Alhamdulillah ketika ada lomba itu mereka itu kader-kader sama desa juga sudah tenang karena si wilayah-wilayahnya tersebut sudah bagus. Jadi si kepala desa atau desanya itu sendiri tidak perlu ibu-ibu wayahna, ibu-ibu wayah, tidak ada wayahna karena sudah bagus. Terdorong dengan kegiatan Agustusan. Nah, seperti ini. Sederhana sekali sebenarnya mah. Jadi tuh kudu ngoyak-ngoyak secara mendadak warga. Bu wayahna atuh du ieu bersihan ieu kesukaan rek lomba posyandu nya biasanya kitunya. Nah, bu atuh besok atuh ieu kegiatan lomba desa wayahna ieu nu bela dieu rumpun ieu mah. Jadi tidak ada kata gitu karena mereka itu sudah siap. Dari pengolahan Agus. Nah, ini nih hadiahnya apa? Sangatlah menarik. Nih hadiah yang mereka berikan itu bukan hanya sekedar hadiah. Jadi kebanggaan diri si RT, si yang pemilik rumahnya itu sangatlah bangga sekali. Mereka itu memberikan hadiah tidak cuma nih ada nih. Nah, ini RT nanyi. Ini per RT Bu, lomba RT nih. Nah tuh hadiahnya. Belian seperti itu aja. Nah, kayak gitu. Jadi sangatlah unik. Sampai saat sekarang ini sambil berjalan nih. Sekarang menjelang Agustusan ini udah persiapan, mereka itu sudah persiapan lebih bagus nih. Selain penataan tingkat RT-nya, mereka itu menata ada yang ditentukan per rumah. Nah, ini hanya sebuah contoh aja ya Bu ya. Nah, barangkali mau diterapkan di sini Agustusan itu sebagai alat atau misalnya bahan pembinaan terhadap masyarakat, pemanfaatan lah intinya ya. Itu mangga. Nah, seperti ini contohnya Haur Kuning. Ada yang kurang mengerti? Yang disampaikan sama saya, ada yang mau ditanyakan sampai di sini tentang pemanfaatan lingkungan dan alam. Ini udah jelas. Kenapa saya bilang membawa video ini? Karena ini real. Saya tidak takutnya ini cenah ge bohong, cuma cerita wungkul, omong wungkul. Ini buktinya ada. Ya. Ini buktinya ada. Karena setahu saya nih, ya menurut saya ini kadang-kadang setiap desa itu minta ke desa gini-gini, kadang desa itu banyak pengeluarannya, banyak yang di pos-poskan. Inilah pos buat ini buat pos ini. Mari kita masyarakat bisa mandiri, coba bisa bermandiri. Nah, seperti inilah. Ini kegiatannya. Nah, ini itu inovasinya adalah kayu canting. Apa itu kayu canting? Kampung ayunan cegah stunting. Jadi tang ada ayunan. Jadi si rumah yang memiliki balita itu dibikinkan ayunan. Jadi cirinya eta nu boga balita mah aya ayunan we. Nah, tujuannya apa ayunan itu? Jadi ayunan itu ketika si anaknya rewel, tidak mau makan itu sambil diajak main ayunan terus disuapin. Yang keduanya untuk menghilangkan anak-anak bermain gadget. Ketika mereka itu sering bermain ayunan itu mereka itu melupakan HP. Nah, seperti itu. Oke, itu ada tujuannya Bu ya. Jadi bukan hanya kayu canting, kampung ayunan cegah stunting, bikin ayunan. Nah, itu ada manfaatnya. Jadi bisa menjuarai juara 1 tingkat provinsi Jawa Barat. Nah, ini ada rebana ya. Nah, ini kerja nih untuk pengadministrasian juga ya. Ya, seperti itu.
cara pengelolaannya. Makanya kalau misalkan ini pembinaan itu harus ada prakteknya, Pak. Jadi jangan asal kita ngomong aja di sini saya capek-capek. Selama 50 tahun kita pembinaan wae terus. Sampai geus numpuk ge ceuli teh geus ilmu teh geus tina stunting mah, geus tina pengelolaan pemanfaatan lan pekarangan segala macam dina ceuli. Dina otak teh numpuk we. Jadi kudu aya praktekna. Nah, da ieu praktekna ieu. Jadi ari ngomong na mantosnya, tinggal urang gawena geprakna jiga kumaha ye. Nah, geus kitu ditangtukeun waktuna. Wayana poe anu masuk cuang ngabeberes lokasi ieu cuang dijadikeun naon kitu tah nya Pak. Tah sok. Kantun kitu geus sebenarnya da ari sok cik. Geus sabaraha kali penyuluhan? Teka itu. Hah? 3 kali anu ke kampung KB. Nah, selain kampung KB, pembinaan penyuluhan PKK geus sabaraha kali? Sering. Aya praktekna? Aya. Di mana? Naon ngadamel naon? UP2K aya. Teras naon di? Jumsi aya, hasil naon tina Jumsi? Tina kebersihan, tina selain kebersihan naon deui? Itu KWT aya. KWT-na di mana? Alhamdulillah. Tah eta teh ngaranna praktekna geprakna. Syukur alhamdulillah di dieu mah percaya abdilah dan segala macam anu disampaikan setiap penyuluhan selalu ada ya, selalu digawean dengan sauku carita wungkulnya jika sinetronnya gitu tah. Jadi nate carita we kali itu nate tah ya praktekna. Tah sakitu manawi ada udah sampai gimana nih? Lanjut aja. Oke, siap lanjut ya. Nah, untuk apa ini? Itu teh mahasiswa yang KKN ya, KKN. Ada program yang mau diterapkan di sini apa aja? Ke agrowisatanya cocok. Jadi larinya kalau di Kampung KB itu ke agrowisata itu adalah fungsi pembinaan lingkungan, contohnya seperti tadi ya. Jadi mencari kalau misalkan untuk KKN itu silakan putar-putar dulu di alam dunia, putar-putar dulu desa ini ya, lihat-lihat dulu apa sih yang menarik di sini. Pesawahan, perbukitan, misalkan kalau masuk ke wilayah desa Pajambon. Nah, cari dulu keliling-keliling, tanya-tanya dulu. Oh, ini masuk ke desa enggak nih? Ini punya warga enggak nih? Silakan untuk dikelola sebagai bahan objek wisata. Kalau misalkan di sini ada curug menarik, bagaimana nih supaya menjadi wisata? Dibuat dibesik atau bagaimana ya pengelolaannya? Jadi diberi masukan terhadap masyarakat, terutamanya untuk memberikan kesadaran terhadap masyarakatnya itu sendiri ya. Nah, utamanya masyarakatnya. Kalau dana mah insya Allah gampang carinya banyak dana mah. Tapi ketika masyarakatnya tidak mau ada dana, bagaimana? Nyita batur, nguruhkeun akhirna tidak masyarakat narembungeun. Tapi lamun misalkan ya danana misalkan aya 100.000 nya, masyarakatna oke daek ngagawean, daek ku masyarakat mah dulur sorangan jeung manyateun jeung nu boga imahna minta ongkos gitu meureunna sok garawean ye duitna meuli naon tah meureun mah jang meuli bahan meureunnya. Tapi ketika masyarakatnya tidak mau, ada ongkosnya nih 100.000, pada tidak mau, akhirnya meureun burukeun sama orang lain ngan 3 urang gawena meureun sabulan. Karek anggeus, duit beak we. Mending didaharku masyarakat. Ya, misalkan dia sapoe 100.000 nya dibelikeun nasi, liwet segala macam, masak di dahar babarengan, gawe capek babarengan di dahar babarengan. Tah sapertos kitu ari pemberdayaan masyarakat teh nya tah. Oke, kita lanjut. Nah, ini untuk rumah data. Nah, rumah data itu kelengkapannya seperti ini. Ini ke camatnya nih. Di sini ada ruang balai sawah nih yang dibilang ruang
balai sawah itu seperti itu. Jadi bisa untuk pertemuan kayak gini. Nah, kalau untuk rumah datanya sama sih, ke rumah datanya seperti ini, buat nempel-nempel dokumentasi. Terus di sananya juga ada produk-produk nih, UPK2K apa, siapa yang di sini yang bisa pintar membuat produk-produk, mangga dikembangkan, lebih diinikan ya di. Nah, untuk pengolahan nih, pemanfaatan sampah ini pengolahannya ada nih ya. Coba di sini kreatif membuat pupuk ya, pupuk cair, pupuk apa, itu adalah inovasi juga ya. Nah, seperti itu. Nah, ini segi keamanan ya, keamanan lingkungan ini ada ya. Nah, ini ngaronda. Nah, ini segi reproduksi, ini sama ya, keliling kayak gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, ini donor darah. Nah, donor darah ada, donor darah ya. Nah, seperti itu. Jadi banyak ya pokoknya. Nah, ini donor darah, apalagi nih. Nah, ini apa nih? Budaya. Nah, ini naba gejring ya. Nah, ini ketika ada lomba itu tidak udah nyewa-nyewa lah, sudah ada ya. Nah, ini lingkungan. Nah, ini bersih lingkungannya kayak gitu penataan. Banyak. Jadi ada bukti atau manfaatnya yang dirasakan oleh semua masyarakat. Intinya itu ya. Manfaatnya aja ya. Jadi jangan hanya kita mendengarkan penyuluhan, tapi tanpa kita praktekkan ya. Silakan yang punya ide, gagasan, terapkan ya. Nah, ini yang potensi alam sudah tadi ya diinikan. Oke. Kita lanjut, kita membahasnya dari video aja ya, biar tidak melihat ke muka saya ya. Kalau melihat ke muka saya mah kan tidak ada gambaran, beungeun eta wae cenah kita. Gambaran aku mah cenah kitu meureun nya. Tapi ketika melihat pemaparan dengan video itu, oh iya ya. Kalau melihat muka saya mah gitu-gitu kene atuh ya, tidak aneh lah pokoknya ya, gitu. Nah, ini oke, wisata itu, tempat bermain itu tidak selalu dengan lokasi yang sangat strategis, model curug, apalagi sawah, apalagi banyak. Pokoknya ya, yang namanya objek wisata itu ya Pak, bisa di lingkungan mana yang serem-serem. Tapi di lingkungan sendiri juga bisa, karena kita desa itu tidak memiliki pasir, tidak memiliki pesawahan yang luas. Adapun misalkan jauh, bisa mengelola lingkungan sendiri seperti ini nih. Pemanfaatan lokasi yang ada di lingkungan. Nah, ini kan sempit, ini teletik tempatnya, tapi kalau ditata, dibikinkan sebuah tempat untuk edukasi anak-anak, bisa di sini ya. Yaitu salah satunya adalah tempat edukasi anak-anak tentang tanaman, bagaimana cara menanam, bagaimana cara membibitkan, seperti itu. Nah, nanti yang mengajarinya siapa? Ibu-ibu KWT. Nah, eta manfaatnya ibu-ibu, ngajaran ibu-ibu KWT teh langsung pepelakan we gitu tah. Terus pepelakan balik. Ilmunya udah diterapkan ke barudak gitu tah. Jadi itu nempel. Nah, oke, lanjut kembali. Nah, ini adalah awal dari mulai praktek pembuatan taman kecil, taman anak-anak, taman edukasi. Nah, gitu. Jadi mereka enjoy. Mereka itu enjoy. Aya nu marawada hareun sorangan, nu mau api-apian, nu mau segala macem, karena mah breg dihijikeun. Sili tuker, sili asaan, sapertos kitu. Jadi geus ngararti sorangan tah. Tah ieu kerja baktina kegotong royongan tah. Pemanfaatan sumber daya alam, naon di dia anu aya? Awi. Ada enggak awi? Ada. Nah, ada ya Pak ya? Nah, manfaatkan sumber daya alam di sini. Ada bambu, silakan jadikan sebagai media untuk membuat gazebo, pagar, manfaatkan aja. Itu. Da desa ge mah ngararang bernyapa lamun misalkan bener-bener kaasupna ka desa mah asal pek fungsina. Jadi nerap gitu, manfaatnya bisa dirasakan. Bunga nu aya tuh desa mah cenah heg wae cenah kitu tah. Ari paralintar ngararati mah tah remajanya itu tuh dikompakan, remajanya sok buat apa. Terapkan ilmu-ilmu yang dimiliki oleh para remaja.
didampingi sama orang tua. Nah, seperti itu ya, dibantuin sama saya nih, bak saya juga nih ya. Karena saya mah kalau terjun ke lapangan itu tidak taye saya mah miluan, luar awi maculnya macul saya mah. Makanya kalau misalkan ada kerja bakti, ada pembuatan awal, syukuran saya kayak dibantuan, ngaduk-ngaduk we mah. Nah, saya mah tuh saya teh macul gitu tah. Dah ku hayang buat Agus intina mah gitu. Dating harulang wae atuh anjing nya cuman mah dicontohan kieu mah narurutan tuh ayeuna narurutannya. Nah, gitu. Nah, lanjut kembali proses demi proses ini di Desa Bunder, bising teh becanten mangga sumping ka Desa Bunder. Saya mau membawa Cidahu. Saya mau membawa video itu real ya, bukan hanya rekayasa real ya. Nih, anak-anak remajanya. Jadi ternyata mereka itu memiliki ilmu yang sangat luar biasa ya. Tuh, kreatifnya ternyata diberikan kesempatan untuk membuat salah satu taman edukasi anak-anak. Nah, ini hasil dari pemanfaatan sumber daya alam, itu sebuahnya itu bambu yang namanya. Nah, oke, lanjut dikumpulkan terus ya. Ini sedikit-sedikit aja ya. Nah, karena waktunya masih. Nah, untuk geribignya, pagernya segala macam, pokoknya semua dari masyarakatnya itu sendiri. Namanya juga pemberdayaan masyarakat ya. Jadi kapintaran masyarakatnya bisa kanyahoan si A si B nya teh nu bararisa nyarieun teh nyaho. Tapi lamun urang dengan saugeung ngandalkeun nita si A, wayana lu panggilkeun ieu ongkosna, wayana. Ternyata masyarakat yang banyak itu ada yang pada bisa, cuma tidak diberdayakan sama kita. Kan urang aku sabab boga duit jadi nita we aja mah geus duit tere dah. Gitu. Jadi harus diberdayakan masyarakatnya itu sendiri. Lamun teu diberdayakeun mah kena kitu jeung kitu we nepi ka irahage nya. Tah, gitu. Nah, ini hasil dari bambu. Bikin pagar seperti itu dikelilingi. Ini untuk keamanannya. Barangkali anaknya sing ti gudubrak kehawangan apa ya gitu ya. Nah, ini. Nah, seperti ini sampai jadinya. Nah, terus tarik aja ya biar cepat ya penjelasannya. Nah, mudah-mudahan ini bisa mengerti. Nah, ini ibu-ibu KWT-nya membersihkan. Nah, terus ini cara praktek kerjanya ya Bu ya, cara praktek kerjanya. Nah, seperti itu. Nah, ini dari eri. Nah, ini hasilnya nih. Bikin gazebo dari eri. Ya. Eri apa eri? Eri. Apa eri? Eri. Beda. Eri jarami beda. Eri jarami beda. Naon sih eri teh do bahasa Indonesia nate? Jukut panjang sama. Ilalang banyak. Ilalang. Lagi atuh. Ilalang ya. Nah, ini seperti ini nih. Ini taman anak-anak, taman edukasi anak-anak, tidak perlu jauh membuat objek wisata. Itu wisata kecil-kecilan buat anak-anak juga itu wisata. Kalau memang desanya itu tidak memiliki lahan yang sangat luas, tidak punya bukit, punya apa, ini bisa. Nih, seperti ini jadinya. Ini untuk pemampatan. Nah, ini untuk para remajanya juga bisa kreatif, mengukir, melukis, memberikan nama, inovasi. Ini kan inovasi nih. Ya. KWT. Apa itu KWT? Kelompok wanita tani ya. Nah, ini hasilnya nih. Ini seperti ini. Ini jadi gini nih. Hah? Bisa melak juga. Jadi dia kan dua pecalan, misalnya gitu sebagai tempat edukasi anak-anak aja nih. Cara menanam bulet misalkan kayak gini, ubi. Nah, Pak, ini posisinya di lingkungan ya Pak? Ya, ini di lingkungan ini. Karena saya tadi katakan bahwa misalkan di desa ini tidak punya tempat yang seperti bukit, curug, terus pesawahan karena jauh. Jadi ini di lingkungan yang dekat. Ini hanya seluas inilah, selapang segitulah, ada selapang. Tapi bisa dibuatkan untuk taman edukasi anak, khusus pertanian anak-anak. Nah, kita mengajarkan pertanian anak-anak aja ya, edukasinya seperti itu. Nah, dari situ kita bisa diolah, dari cerita-cerita itu bisa diolah. Larinya akhirnya ke stunting.
pemanfaatan pekarangan sayuran, didinya di belakang sayuran segala macam diolah menjadi sebuah makanan menjadi makanan yang bergizi dipastikan kamu rangkali kena eta. Nah, oke. Ini sedikit terlalu panjang ini teh bising lieureun. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ya, dari tiap seksi boleh. Dari tiap seksi misalkan ada inovasi apa, Sok. kegiatan yang udah dilakuin. Ini hasilnya nih ya, hasilnya seperti ini nih. Ini dari sumber daya alam. Semua, tidak ada yang beli. Sumber daya alam. Ada yang mau ditanyakan? Boleh nanya. Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Bapak penerangan Kampung KB atas waktunya, dan terima kasih pula kepada ibu kaderisasi. Semoga kita lancar, semoga kita solid di dalam menghadapi perjalanan yang akan kita hadapi. Dan mungkin ini aja buat tambahannya, tentunya skala prioritas untuk menunjang terjadinya pekerjaan ini udah ada di mindset yang lainnya sebelumnya juga ya. Nah, untuk yang selama ini dari pihak kami jadi belum tahu di mana posisi, sedangkan ini adalah hanya kan untuk edukasi, bermain anak dan lain sebagainya, diprioritaskan itu adalah tempatnya mungkin. Iya. Ya, tempat dulu. Nah, mungkin ini para kader-kader bisa ini buat edukasi apa, kalau ini buat permainan apa, atau bikin pagar lima. Dan sementara sampai saat ini saya sendiri belum tahu tempatnya apa. Yang saya harapkan sebelum ini ilmu udah pada numpuk tadi apa ya? Iya. Tinggal pelaksanaan. Mau membuyarkan, Nah, itu susah ya. membetuskan apa yang udah ada aja ya. Gado-gado ya, biar tinggorolong tadi itu. Iya. Siapa ya? Iya. Itu kita segudang apapun materi-materi kalau tidak ada untuk Prakteknya. Itu. yang diharapkan itu praktek. Dan saya udah menilai ini. Ibu-ibu udah kreatif semua. Udah. Saya udah ngambil contoh dari ibu-ibu di sini, semuanya adalah ibu-ibu paguyuban SDK Jambon, Pak. Jadi udah tahu di mana posisinya mau mengedukasikan permainan anak atau segala macam, insya Allah, Pak. Tapi yang saya harapkan, mungkin kalian juga ya, di mana tempatnya ya, gitu baik, Pak. Di mana tempatnya? Dan saya tolong ini khususnya kepada Bapak Ketua KB Kampung Kamuning, pada hari ini juga harus ditentukan tentang tempat. Nah. Jadi bahan pikiran dah Pak Ketuanya da wayahna ya dari nu ngaranna masyarakat mah tah sita cek si Bapak cenah ge ilmu mah geus numbuk itu dimulai ilmu ngarawat tumbila nepi ngarawat domba cenah ge geus numpuk cenah ge di dieu teh tinggal ngabudalkeun wungkul ngan permasalahanna geprak-geprakanana meureun cenah ge tah masalah tempatna. Nah, bisa ngan di dieu cenah ge kebenaran di dieu cenah ge aya tempat anu memang tidak produktif cenah ge kitu. Tah kumaha carana ieu supaya dikelola we heula cenah ge da wargana ge cenah ge geus ngayekeun tah kumaha pokona syukur-syukur lamun memang aya selip tanah cenah tanah desa nyelip di dinya mangga dikelola. Boh tukangeun imah ka ditu cenah ieu mah hareupeuna imah tapi kadena aya gang ngan kadena aya tanah lahan tanah desa bengkok cenah ge ngaranna mah lamun dieu teh banyak tah bisa oke.
tapi tidak mengganggu pertanian tetap, karena di itu hanya sebuah tempat edukasi. Misalkan ada magajebo, nah seperti abdi contoh jika sawah lope lah, tengah ganggu tanaman, tengah ganggu masyarakat anu bertani, kita hanya menumpangkan dirinya salah satu tempat yang menarik saja untuk mengundang para wisatawan. Ketika wisatawan datang ke situ bisa bermanfaat buat para petani, menanam jagung, menanam ubi, bisa petik lahan langsung sapatos gitu contohnya. Ya tinggal dipikirkan bagaimana dari masyarakat mungkin siap-siap nya ngalola mahnya gitu tah. Untuk kedepannya Pak, di sini ada Mohon. desa wisata. Bisa dikaitkan di Sawah Puluhan bisa ya. Mohon. Untuk sementara Lingkungan. Action lingkungan. Pada ilmu ini. Nah, jadi bisa nggak lupa Pak, sekarang materi iya. jadi tuh dibetul cing nah ya matak itu abdi nyaros kasih bawa matak abdi masih terang teh ulah sampai pembinaan weh hayu tapi na pembinaan teh naon anu dicaritakeun dina pembinaan teh prak digawekeun dipraktekkeun di lapangna kumaha carana supaya jadi untuk kegiatan. Misalkan ada di tupoksi keagamaan, insya Allah itu sarana dan prasarana udah bisa dikendalikan lah. Kalau Bapak dari fungsi Ya nggak tahu saya. keagamaannya ari fungsi keagamaan Hanya saya mau mendukung gebrak silakan. Insya Allah saya mah oke. Dari sajadah sampai harum jadah saya Dirawu namanya. Dalam muntah dirawu mah dari rumah. Dirawu be sementara namanya. Enggak dibagikan nama ira we. mendukung. Selain saya sehat, mampu dan serta mampu. Ya, itu yang saya harapkan itu pelaksanaannya, Pak. Karena saya tahu kalau untuk pembinaan niatan ibadah. Iya, ya. Benar Pak, luar biasa benar. Niatan kita ibadah ya, benar-benar. Jadi saya juga paham lah kalau untuk pembinaan itu kadang-kadang dari sini ditarik ke kabupaten, di kabupaten kasih pembinaan. Setelah di kabupaten ditarik di sini tuh kasih pembinaan lagi. Ceritanya itu aja. Sedangkan prakteknya tidak ada. Yang saya butuhkan itu adalah prakna, matakna abdi mentonkeun videona tak ieu. Praktek na iya hasil lain ngasau ngomong cerita sampai dilamun jadi gelo we ayeuna geus gelo mentana teh lompatan karena duit karena gelo praktekkeun nya sok badami sareng ketua kampung kabena matak nari ketua kampung KB teh lain sau geus dibere pembinaan ieu teh aya inovasi nanti dia pahayang kieu carita ka dieu pahayang kieu carita ka dieu ulah payah hayang kawin deui kumaha carana nyarita ka dieu jadi pagawean tangke ku si bapak ku ketua kampung KB meureun dibadamikeun ieu kader teh para pengurus teh boga tujuanna mah alus hayang kieu kikingan can aya lahan ieu kumaha lahan yang atau di mana ya gitu kira strategis bisa dikelola keluargana gitu tah sok pasrahkeun ka warga pasrahkeun saya kejieun naon ya terserah we eta mah gawean ku sorangan teh hasilna hok jeung sorangan meureun kitu lain kitu terkecuali lamun aya di desa tah ieu dena danana sok jieunkeun sing alusnya da make dana anu ngaranna make dana berarti desanya ikut campur gitu sok mandiri we heula nya. Apakah ini terkait dengan kampung KB harus di posisi kependudukan atau di pinggir, misalkan di pinggir kampung atau harus di dalam kampung, Pak? Nah, kalau untuk Jokowi itu membangun kampungnya itu dari pinggiran, anu terisolir, anu jauh, nya. Nah, modal di dia ya di desa ieu aya pasisian. Oh, tah. Aya cenah ge dusun rada nyisi bisa cenah ge. Eta mah geus tara di dieu acan masyarakat lagi cenah ge. Tempatna ge kararumuh di dinya teh. Eta. Nah, kalau gitu udah berarti clear
kita jangan terfokus kepada yang namanya kampung KB harus berada di kampung. Pak Ketua ya. Adapun contohnya kebun geri kita babat, betul nggak Pak? Bener. Lahan kosong kita babat di mana? Di Mongoreta. Sok. Contoh itu ya. Mohon sok. Bisa dimanfaatkan. Dimanfaatkan. Ya, udah. Oke. Iraha itu teh Pak, gagaweana iraha. Contoh ini bukan ada soli. Oh, enggak ada soal. Kosong aja gitu. Desa Batur sama. Ari lain, ari urang teh rek maju ke non teh maju ke desa urang. Nah, anu digawean desa Batur. Contoh. Pak Uci, yang saya tahu tuh kalau Pak Jambon itu kelompoknya ada di atas. Di atas. Oh, atas Ustaz. Di bawah ada. Di bawah ada, syukur ada. Di bawah ada. Sok atuh. Orang inovasi naon ngadamel naon bae di dinya. Kitu. Da tujuanna mah daya teh keur desa sebenarnya. Cuma urang mah pemberdayaan masyarakat we. Nya pemberdayaan masyarakat we. Termesok atuh tuh sambat. Makanya deket kandang terus sampai tuh. Iya tuh. Tinggal kita nunggu ini aja musyawarah. Ya, sok. Kita Pak puntennya Pak. Rencanakan sok rencana we lah nya, rencana tapi laksanakeun. Ulah rencana di tahun 2023 rencanana anjuk kan pi kada tahun 2006. Tahun 2006 tadi bahas deui bae rencana eta da tahun 2003 cenah ge. Oh. Sampai puncak. Oh. Pas pertemuan teh cenah ge. Ih, Bapak eta mah tos aya 2023 pan aya 2020 dibahas deui. Nya tahun 2023 eta teh. Erek eta teh. Ngerti nggak deh? Iya, salah. Boleh Pak, mangga Pak. Terang we Pak. Ini dari Pak, mohon maaf, barangkali dari pihak terkait mau ada masukan ke kami, silakan. Sok mangga, bising aya unek-unek cenah ge erek nyarios ka Pak Ketua Kampung Gabe mangga, mungkin aya di dieu. Ari urang mah ieu bebas. Urang erek mantuan tenaga maksudna. Sok mangga, ayo Pak Ketua bade masian ieu. Mangga Pak. Oh iya. Cuma berdasarkan hasil pemutakhiran data keluarga di Kampung Wagenya 2022 akhir ya Pak Inten ya. Mohon. Jadi jumlah penduduk dusun Wagete tercatat sebanyak 580 jiwa. Suruhnya. Terus terdiri dari 275 jiwa laki-laki dan 305 jiwa perempuan. Jadi untuk kakak di Kampung Wage 2 RT itu 195 kakak. Nah, terus upami tadi apa yang disampaikan Pak Kesra untuk action ya. Actionnya. Action sekarang Nya. kurangilah. Geus kumaha kewe pokona mah action we lah nya. Jadi dituntut tindakan. Tindakanna Ya, pelaksanaan harus makamana bisa. Bisa anjo. Yang tindakan anak pelaksanaan. Rada hese, tanu hese. Hese pisan. Mohon. Tapi alhamdulillah Pak. Nah, upami 2023 mah Pak itu pada ngabeberes selap profil Pak. Kabeh beres. Profil Kampung kabeh. Pendataan gitu. Mohon. Upami arah untuk tadi yang disampaikan Pak Gesa nanti itu mah Sambil berjalan. sehingga kayak Pak kayak teman namun kayak mah alengkah tapi nyampe teh Ya, penting manjog lah. terus upami posisi emang di Kampung Wagema Pak kan posisi nanti itu luas Pak Mohon. ya emang masih ada yang kadang ayam kadang untuk tempat yang tadi disampaikan untuk kegiatan inovasi seperti itu memang nyari emang agak susah Pak. Dia yang kemarin yang tadi sampaikan di
di sini di apa tadi di TV video. Mohon. Itu strategi sebenarnya. Mohon. Kalau di sini memang nih tahan bagus sebetulnya tetangga desa. Hari pesawahan anu bengkok kaluhur. Sarang kali. Tapi jenisnya bukit, Pak. Bukan sawah. Sawah. Abdi can ningali sih kewenya orang cuang ditinggali apa berpotensi apa bisa membuat sesuatu. Boleh Pak, siap. Oke, ibu-ibu. Ya, ketika nanti kita melihat sesuatu tempat yang unik dan aneh yang bisa dikerjakan, apakah siap nih? Pak Uci kan pengen tahu tuh, pengen ada apa gerakan tuh di sini. Nanti kalau nggak salah bulan depan mau panen boleh. Itu KWT. Dari dulu kan kalau bikin apa sih? Bola-bola. Keripik ubi. Borling teh naon? Dibor dibari nguliling. Hah? Oh, sangka teh boleh nguliling. Bahannya beli. Sekarang ibu-ibu KWT itu nanam sendiri gitu. Kalau pengen tahu prosesnya dari mulai panen terus bikin rollingnya juga. Oke, siap. Itu kan inovasi dari KWT. Inovasi ya. Itu kan masuk ke fungsi ekonomi Di, juga ya. dicatat Neng itunya inovasinya judulnya Borling tahun tadi teh. Udah. Tujuannya apa? Larinya ke ekonomi apa kemana nih? Ya, Gitu. jadi di Pajambon ini nama UP2K-nya kan ada ya Bu ya? Apa? Cemilan rupa. Jadi dia menjualkan macam-macam cemilannya itu nggak hanya boleh aja, jadi ada kayak basreng apa namanya Morling. basreng kayak gitu, cuman dia dikemas dalam suatu bentuk nama itu cemilan rupa. Jadi cemilan rupa itu merupakan cemilan urang Pajambon. Jadi macam-macam cemilan ada di Pajambon. Nah mungkin nanti nih ada mahasiswa KKN ya yang bertujuannya kan untuk ke arah agrowisata. Nah nanti mohon bantuannya untuk masyarakat di sini biar memajukan desa Pajambon. Bagaimana nih cara ibu-ibu tuh mengemas atau packaging si kemasan itu biar menarik, biar atau lebih ke pemasaran online-nya. Kan sekarang lagi zaman online ya. Nah kalian kan udah tahu cara-caranya bagaimana. Nah diajarkanlah ke ibu-ibu bagaimana cara memasarkan brandnya itu biar nggak hanya terkenal di desanya aja, lebih baik mungkin di desanya dulu nanti bisa keluar atau memotivasi ibu-ibu yang ada di sini selain cemilan-cemilan yang dia produksi, mungkin ada kreasi dari yang lain olahan apa gitu, karena kan di sini kalau ini potensinya itu ada ubi, olahan ubi kan nanti mungkin bisa ya selain jadi keripik diolah jadi apa kayak gitu, nanti bisa kasih sumber idenya aja ya ke ibu-ibunya. Oke. Nah Bu, dari setiap kegiatan itu nanti kalau misalkan ini pasti setiap lomba nih, itu entah lomba PKK, entah lomba posyandu, entah lomba apa, semuanya yang megang pokja itu harus mendokumentasikan setiap pokja, baik itu daftar hadir ataupun foto atau video. Nah, untuk apa? Untuk membuat selayang pandang seperti ini. Ya, ini sayangnya nggak ada ininya, audionya ya. Kalau untuk audionya ini diceritakan nih. Jadi step by step itu ada nih dari 0% sampai menjadi salah satu pembangunan yang berhasil. Nah, seperti itu ya. Jadi makanya kalau untuk Perpokja itu harus punya dokumentasi, harus punya daftar hadir. Misalkan fungsi agama nih, kegiatan keagamaan ada nih daftar hadirnya. Pembinaan lingkungan
non teh cuma bebersih tanah nyarana teh. Nah itu ya ke daftar hadirna foto jepret-jepret simpen kumpulkan per pokja. Nanti ada pokja fungsi agama, fungsi lingkungan, fungsi ekonomi, fungsi apa. Kumpulkan masing-masing setiap pokja itu memiliki dokumentasi. Nah seperti itu. Nanti hasilnya akan seperti ini kegiatan-kegiatannya. Ini nanti dikumpulkan, dibuatkan salah satu dokumentasi selayang pandang profil desa, profil kampung KB, bahwa kegiatan by step demi ini ya, susunan demi susunan itu dari 0% itu semuanya ada terangkum semua. Seperti itu ya Bu ya. Jadi bukannya apa-apa. Jadi untuk mengejar salah satu lomba itu, karena lomba itu bukan lomba kampung KB saja Bu. Ada lomba PKK ya Bu ya. Ada lomba desa, ada lomba pertanian, ada lomba posyandu. Pokoknya semua lomba. Jadi ketika kitanya sudah siap itu tinggal berangkat. Tekudu riweuh deui nya. Jadi mari kita sama-sama untuk bekerja. Baik. Udah, ada yang mau udah ya sampingnya deh. Tar ya. Terus dulu ya. Jadi semuanya udah ngerti ya Bu ya. Saya ada yang mau disampaikan lagi nih dari Ibu aja ya. Nah Ibu. Dari Ibuku nanti ada yang mau disampaikan nih. Nah dari Ibuku nanti ada yang mau disampaikan. Untuk sementara nih mohon maaf Ibuku nih saya terlalu panjang menceritakan nih. Mohon maaf buat semuanya, yang bagi yang belum mengerti nanti bisa tanya-tanya langsung sama saya atau bisa dilihat di channelnya KB ku ya, KBKU 4 huruf ya. Nanti di situ dicari saja ya untuk kegiatan-kegiatan apa saja sih yang dikerjakan di kampung KB, seperti apa sih ya. KBKU 4 huruf ya, KBKU. Kalau untuk KBKU pencarian kampung KB, KBKU udah aja, kampung KB, KBKU, ujungnya kasih KBKU aja, nanti semua keluar, semua kampung KB ya. Nah itu bisa diperhatiin. Perbandingan melihat ya itu merupakan perbandingan ya Bu ya, perbandingan aja lah gitu. Kayak apa sih kampung KB aja, kadang-kadang orang itu kan tidak mengerti kampung KB itu apa tujuannya, ke kesehatan saja, ke retribusi saja. Ternyata kampung KB itu sekarang tuh banyak Bu, karena banyak fungsinya ya. Jadi untuk membangun desa sebenarnya ya Bu, sama-sama kerjasama lah intinya mah. Ya seperti itu ya Ibu-ibu, nanti tinggal dilihat aja, dicek ya. Jangan lupa subscribe. Promosi. Enggak di-subscribe juga enggak apa-apa, yang penting diperhatikan aja ya. Ya seperti itu. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa dilaksanakan di kampung KB ini, dan kampung KB ini menjadi salah satu kampung KB percontohan, desa percontohan yang memiliki wisata walaupun kecil bisa bermanfaat untuk semua masyarakat di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun ka Pak Uci yang terus menyampaikan, mudah-mudahan manfaat kanggo sadayana Pak. Anu biasa disampaikan gemun kanggo salajengna pangsen aya sambutan atas penyampaian anu bade disampaikan Ibu Kepala Desa Pajambon. Mangga waktu nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Dan saya hormati Pak Uci selaku dari PLKB BKKBN Dinas Kabupaten, BPKKBN Kabupaten, Bu Nanda selaku Kecamatan PLKB Kecamatan, dan rekan-rekan aparat, tak lupa pula pengurusan kampung KB Desa Pajambon, dan alhamdulillah bisa juga dihadiri sama anak KKN IPB yang saya banggakan. Terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa berkumpul dan bertemu wajah di tempat yang berkah ini. Mudah-mudahan dengan kedatangan kita atau berkumpulnya kita di tempat yang berkah ini, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua, dan merupakan suatu keberkahan juga bagi kita semua, dan manfaat juga bagi masyarakat Desa Pajambon pada umumnya. Salawat serta salam mudah-mudahan tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW, pada keluarganya, sahabatnya, dan kita selaku umatnya. Amin ya rabbal alamin.
Mungkin yang pertama-tama saya ucapkan selamat datang Pak Uci. Mungkin Perdana baru Abdi, Bu. pertama kali Abdi gak ada Pak Uci mohon. kesini ya. Tapi kayaknya saya tuh pernah Melihat apa? kenal sama Bapak tuh di Facebook ya? Bukan? Kayaknya sih, Bu. Ya. Karena saya mah orangnya orang medsos sih, jadi bukan. Kalau yang kucing marucing siapa? Oh iya, saya mah. Nah, saya ke apalnya. Kamu sering komen soalnya ya. Kucing marucing gitu, kucing marucing. Alhamdulillah ya Rabbil alamin. Ayah penggemarna. Nah, tuh pas ketemu tuh kayak pernah ketemu di mana gitu ya. Ya, kucing marucing bener nih. Coba iya. lihat saya bersahabatnya di Facebook kucing marucing. Kucing marucing. Dia sering upload, tapi saya udah lama nggak Facebookan, jadi pertemuan kita Terhambat ya, terhalang dengan dinding. Iya. Tapi isi gak gelis Dina ya mah. Oh aslinya teh nah hanya juga buraung ya. Tiga barongsai. Sampai kaget kita itu bener tapi Iya. alhamdulillah nyambung. Namun penipuan Bu itu. Ya mudah-mudahan dengan pertemuan kita yang awal bukan pertama dan terakhir tapi pertama dan Selawasnya. seterusnya. Nah, mungkin dan saya berharap juga dengan kedatangan Pak Uci di sini bisa membantu kami Pak, membantu kader-kader Insyaallah. dalam mengadakan kegiatan-kegiatan Kampung KB. Mudah-mudahan tidak hanya terbentuk dan cicing tetapi terbentuk dan bergerak lebih maju lagi lah gitu ya. Nah, mungkin ibu-ibu juga bahkan anak mahasiswa juga tidak tahu apa sih Kampung KB itu ya. Yang umumnya sih yang Kampung KB, yang namanya KB itu keluarga berencana ya yang dulunya. Tapi sekarang bukan ya. Yang Kampung KB di sini adalah keluarga berkualitas. Nah, jadi tidak hanya yang di titik berat yang kalau KB kan keluarga kalau berencana jadi 2 anak saja cukup. Ya, dominannya ke situ kan ya Pak ya. Ya, tapi kalau ya 3 lebih baik. 3 lebih baik. 3 lebih baik. 2 lebih sehat. Oh iya. Ya, jadi bisa mau hiji dengan hijinya. Jadi ayo yang ditinggal. Pak Jambon gara-gara namanya teh KB-nya berhasil sekolah sampai kekurangannya. Kekurangannya. Iya. Sampai kekurangan siswa Pak, sampai guru harus ada yang dieliminasi. Nah, jadi untuk kedepannya udah tong di Karabela. Mungkin Bu mereka pemahamannya kurang begitu jelas. Jadi mereka itu tentang KB itu hanya cukup 2 anak saja. Sebenarnya mah tidak Bu. Ya. Erek 10 kayak bisa. Bisa mau 10 anak 10 bisa Bu KB. Tidak melarang hanya cukup 2 anak saja. Cuma ada batasnya, jaraknya. Jadi penggunaannya. Jadi ayeuna misalkan 1 tahun hiji biasanya ya karek borojo geus nyosul deui hiji. Anu nya kayaknya nu geus apa ya? Jadi paya gitu tadi pas jahis teh. Jadi hari program dokter sok diseuselan nu pamik anak ka opat teh Pak. Kunaon? Tapi enggak Bu, kalau misalkan teratur, misalkan ini lahiran yang pertama nih, tahun pertama nih lahiran, ikut KB dulu, MKJP, ada implan, ada IUD, mual Bu gitu mahnya, implan IUD. Nah, tapi lebih baiknya kalau misalkan anaknya mau 2 saja ikut dengan KB MKJP steril. Nah, kalau misalkan ingin punya anak lagi, pakainya MKJP yang IUD sama implan itu jaraknya 3 tahun. Nah, itu ada jaraknya. Boleh Bu memiliki anak 1, 2, 3, 4 boleh, tapi ada jaraknya. Nah, seperti jadi lamun deket teuing mah bising nembrak mobil mah nya gitu. Nya. Kudu make helm, make jaraknya. Sok. Tah jantan gitunya KB di desa sana keluarga berencana tidak berfokus karena keturunan atau anak beranak lah gitu. Karena pembangunan. Tapi ya Mas Tina meliputi segala bidang. Dari pendidikan, agama, kesehatan, sosial segala macam. Jadi harus direncanakan lah, direncanakan jadi agar untuk kelasan desanya harus maju dan berkualitas gitulah. Intinya nama utama sana kadinya sana karena kesehatan baik. Baik. Anak KB baik. Jantan
nya kampung KB teh sasaran sepertos itu. Kami salajeng lamapan tos da panginten sering pertemuan-pertemuannya panginten lebih terang deui, lebih tahu deui daripada saya karena saya jarang ketemuan ya. Itu nama seperti itulah. Nah, terus salajengna abdi keur dapunten rehna abdi naon dongkap ka dieu teh terlambat nya. Kumaha aya kegiatan aya panganten sakedah nama aya di rapat di naon teh di Prima Pak. Di Prima di BNN tapi alhamdulillah abdi tos nganugaskeun ka itu majengan banyak hambatan-hambatan lah untuk kegiatan-kegiatan ini, tapi alhamdulillah walaupun terlambat tapi saya masih bisa hadir gitu Pak. Iya. Biasa ketemu sareng ucing marucing. Nah, gitu, aslinya. Aslinya juga barong sainya. Untung bae kana Ceng. Sareng ucing marucing kadang ketemu. Oh boleh, ada IG-nya, nah IG-nya DPPKB P3A Kab Kuningan. IG-nya ya, kalau mau dilihat-lihat boleh untuk foto-fotonya aja lah gitu. Di DPPKB P3A Kab Kuningan, ya, nah itu. Di follow. Jangan seperti kitunya, sekali deh abdi mungkin ka namanya teh pengurus-pengurus kampung KB mangga kedah siap siaga kedah namanya teh tingkatkan diri ya nak semangatna ke sareng kegiatan-kegiatan kekompakan namanya kedah kompak ulah cek patos ulah hanya terbentuk cicing aya undangan sampai dong hadir tapi kedah aya gerakan-gerakan anak mangga kangge gerakan-gerakan dipandu ku panana selaku ketuana insyaallah anggaran aya di panana gaduh program-program mangga luar biasa. Pak Ketu. Hidup Pak Ketu. Kantun program keun bae kegiatan anak gawe tinggal gawe wae sok. Ya walaupun teu mencukupi nya insyaallah kayak kapayuna cenah bilih seueur program nya ayeuna naon sesuaikan dengan dengan keadaannya ya. Keadaan dulu untuk depan mangga seueur-seueurna program engke seueur-seueurna menyerap dana anggaran dana desa. Pangitan ti anu di abdi cakapkeun sakieu sakali deui abdi nuhun ngapunten billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jadi saeutik tapi hasilna kagedenya. Jadi lamun misalkan ieu teh yeuna saeutik tapi jadi keraton. Nah, gitunya diirit-irit kudu bisa ngirit-ngirit kan. Cuma carana jadi kurangna kudu kompak, kudu semangat, kudu ikhlas. Ridho ke kampung urang nya. KB-nya sok. Pak, mangga Pak. Ya. Mohon hatur nuhun ka Ibu selaku Kepala Desa Pajambon anu tos menyampaikan penyampaian hatur nuhun pisan jelas. Saeutik tapi dicekot. Nah, bener. Alhamdulillah sakali dia hatur nuhun anu biasa di. Oke, sate acara ieu ditutup. Pangitan bila aya anu bade menyampaikan mangga selaku di Mungkin dari aku Pak. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya hormati Ibu Kepala Desa Pajambon, yang saya hormati Bapak Uci Samisi perwakilan dari DPPKB P3A Kabupaten Kuningan, yang saya hormati Ketua Kampung KB dan pengurus Kampung KB, yang saya hormati juga teman-teman mahasiswa ya dari mana ini? Dari IPB ya. Selamat datang di Desa Pajambon dan selamat datang di Kampung KB Kamuning Desa Pajambon. Di sini saya Nanda selaku PLKB di Desa Pajambon. Nah, tadi sudah sedikit ada pemaparan ya kalau misalkan di Pajambon ini ada Kampung KB. Jadi Kampung KB-nya ini dulunya memang terfokusnya satu dusun, tapi sekarang karena targetnya program pemerintah ini cukupnya di satu desa. Jadi setiap desa ini sekarang program Jokowi itu menargetkan satu desa itu harus punya satu kampung KB. Nah, di Keramat Mulia itu baru ada 4 desa yang punya kampung KB termasuk Desa Pajambon. Nah, yang lainnya dari 14 desa yang ada di Kecamatan Keramat Mulia ini kita baru sama-sama nih menggerakkan untuk sosialisasi bagaimana pembentukan kampung KB. Nah, di sini kalau selama saya membina Desa Pajambon, alhamdulillah kegiatan kita sama-sama kompak, apalagi
dari desa pun sudah menganggarkan khususnya untuk kegiatan Kampung KB sendiri. Tinggal kita sama-sama masyarakatnya bagaimana kita menggerakkan sama-sama hayu bangun desa biar desa itu lebih lebih berkualitas lagi gitu ya Bu ya. Nah tadi kan sudah dipaparkan ya beberapa contoh-contohnya, bayangan-bayangannya, program-programnya itu seperti apa. Nah biar ada actionnya nih, tadi kan biar nggak materi aja ya. Nah biar ada actionnya, di sini kan ibu-ibu udah pada bikin buku-buku ya, udah bawa buku. Nah itu isinya apa aja Bu? Per seksinya udah ada ya. Nah itu isinya apa aja di dalamnya? Coba Ibu pegang. Oh ada yang udah ada ya. Oh bagus satu berarti. Oh itu seksi reproduksi. Itu contohnya seksi reproduksi. Terus Ini kan baru tulisnya dari kampung wagenya aja berarti. iya nanti keseluruhannya kita ngedata jadi pemetaan ya Bu ya. Kalau misalkan di fungsi reproduksi berarti kan sama aja kayak R1 sub, cuman di lingkupnya, di skupnya di sini di buku Kampung KB nama-namanya yang ada pakai KB itu siapa-siapa aja. Terus ntar yang hamilnya disiap-siapan mungkin dipindahin ke situ. Nah kalau yang dari segi agama kan misalkan itu ada pengajian ya, itu udah ada dokumentasi kegiatannya. Mas Kiai. Udah ya, sosial budaya juga ada. Semuanya udah Iya, ada situs, Bu. dokumentasi Situs, kegiatan ya. per seksinya. Bagaimana? Udah ada. Nah untuk rencana sejarah. kerja sudah ada belum? Situs aja. Belum. Kalau buatnya kadesa. Jadi Kadesa. di sini nanti Pak Nanas minta tolong ya Pak, nanti ini difotokopi, dibagi per tiap sesi. Iya. Jadi nanti Oke, langsung di sini aku udah ditinggalin. di sini udah ada contohnya ya Bu. Jadi Ibu nggak usah bingung. Jadi bantuan Misalkan dulu. per seksi itu kegiatannya mau apa? Insyaallah. Di sini udah ada format bakunya. Tinggal misalkan kegiatan Iya. agama, di sini ada tentang pengajian. Hari Pengajian Tugu itu Kampung sudah KB di dia sering itu. dilakukan. Tugu Kampung Ntar KB Ibu Tuguna. tinggal ditaruh Itu ke agak sini murah. yang kosong ini ditulis Tuguna kembali. caranya. Kalau misalkan si kegiatan pengajian itu sering dilakukan buat rencana tahunannya. Nah sekiranya rencana pengajian pada itu bilang kayak dilakukannya seperti tahun saya itu berapa pertama kali ada. nih? Misalkan kan paling 3 Kalau mau atau misalkan rutin ya Pak, tiap bulannya. kapal sadar Nah, di mana. gitu. Tiap bulan ya Bu ya. Tapi nyari Nanti di rencana bulanannya ditulis lagi di checklistan. Tinggal misalkan bulan Januari ada pengajian checklist, bulan Februari ada pengajian checklist, kayak gitu ya Bu ya. Nah di sini jadi kalau misalkan dari seksi agama selain ada kegiatan yang ada di sini ada inovasi tersendiri boleh ditambahkan di rencana tahunannya. Nah nanti rencana tahunannya turun lagi kan ke bulanannya. Itu rencana tahunannya si inovasi dari fungsi agama itu akan dilakukan di bulan apa? Misalkan dilakukan Februari atau bulan Maret kayak gitu. Nah terus di situ. Nah jangan lupa di sini ada bentuk sasarannya. Di sini tuh misalkan kegiatan pengajian ya Bu ya. Nah, dilakuinnya di mana? Terus tujuannya untuk apa? Siapa pelaksananya? Terus yang datangnya itu siapa? Hasilnya apa ditulis kayak itu. Jadi ini suatu bentuk bukti kegiatan itu sudah dilakukan. Tapi kalau misalkan yang ini suatu bentuk rencana kita. Dan selama 1 tahun kita merencanakan kegiatan di Kampung KB itu mau rencanain kegiatannya apa-apa aja. Nah akan dilakukan di bulan apa-apa aja. Baru nanti si bukti yang udah dilaksanain dituliskan di sini gitu. Jadi nanti persiap seksi kalau bisa dibuat apa sih yang kayak binder buku tersendiri tuh Bu. Nanti minta tolong difotokopi apa ya. Jadi nanti kita lengkap administrasinya, nggak hanya yang di situ aja. Kalau di situ kan boleh ditambahin foto dokumentasi sama daftar hadir. Jadi sama visi misinya tuh ya Bu. Kayak gitu. Nah, terus untuk sambil kebayangkan Bu. Kebayangkan tadi. Kebayangkan ya. Jadi nanti saya kasihin contoh. Jadi Ibu nggak usah puting-puting. Misalkan kegiatannya mau apa. Ini udah ada di sini. Tinggal rencana kita dipilih.
Emang cepet teuing. Iya, cepet teuing. Oh, kecepatan. Satu-satu aja dulu. Enggak ada, Rencana itu apa aja gitu. Misalnya rencana keagamaan. Nih, Tahun apa? misalkan di sini rencana 1 tahun fungsi agama, dia membuat program maghrib ngaji, udah ada kan ya Bu? Udah ada ya. Terus kemudian pengajian rutin, udah ada? Baik remaja maupun lansia ada. Nah, terus abis itu mengunjungi atau memotivasi keluarga yang belum ikut keagamaan. Kita mengajak yang tadinya nggak ngaji, kita ajak untuk ikut pengajian. Nah, terus Etama itu sih, itu mah lisannya. lisan. Nah, Ada ya. Nah, itu salah satu gitu. Iya, nah itu salah satu kegiatan-kegiatan di fungsi agama yang semisalnya kita pengen lakuin nih selama 1 tahun itu. Ini khusus untuk fungsi agama Iya, ya. ini untuk khusus Yang lain agama ya. Nanti, anu saya jena ulang. Iya, jadi pusing cicing we tacan dibere. sama ya. Sok. untuk yang fungsi-fungsi yang lainnya sudah ada di sini juga Bu. Jadi tinggal dilihat aja kegiatannya. Nanti dipilih dari kegiatan di sini yang sekiranya mampu Ibu biasa terapkan, Ibu lakuin, baru ditulis di rencana bulanannya. Nah, di rencana bulanan itu sekiranya si kegiatan itu mau dilakuin berapa kali nih? Misalkan setahun itu mau dilakuin 3 bulan sekali atau per 6 bulan sekali. Nanti di checklist di bagian kolomnya aja. Di sini kan ada Januari, Februari sampai Desember. Di sini tinggal di checklistan. Terus nanti rencana bulanan sama tahunan kan kita sudah selesai nih. Baliklah ke yang lembar yang kosong ini. Kegiatan lembar kosong ini buat si kegiatan yang di sini sudah direncanakan, yang udah dilakukan ditulislah di sini sebagai bukti kita sudah melaksanakan kegiatan yang sudah kita rencanakan tersebut, kayak gitu. Nah Bu, kan ini contoh yang keagamaan. Kebetulan Pak Ustadz Dudung ini jadi contohnya aja Bu. Itu tuh yang ditulis realisasinya. Hah? Nah, itu yang itunya yang Atau gini aja Neng. Ini kan bangko ininya ya. Iya, betul. Nah, nanti Neng kasih 1 bais, 1 jajar aja ya. Nanti biar contoh aja. Jadi tidak cuma hanya pemaparan aja. Berarti Iya. di sini udah ada contohnya. Nanti Nah, kasih contoh. tapi belum aku fotokopi, makanya susah. Oh, nanti Ini fotokopi. terbanyak, Bu, jadi aku jelasin. Iya, iya. Nanti per fungsinya ya, per fungsinya. Nanti sama Bu Nanda nanti dikasih contohnya, tulisannya kayak apa, kegiatannya kayak apa, satu jajar, nanti tinggal diikuti ke bawahnya ya. Nah, dari sini kan ini rencananya ya Pak yang tahunan. Nah, misalkan fungsi agama ini kan lembaran ini nanti akan dibagikan per seksinya. Berarti kan ada 8 seksi. Nah, di sini tulislah seksi agama. Jadi si seksi agama yang sudah dilakuin kegiatan itu apa aja ditulis di sini. Ya. Itu nanti di rencana tahunan sama bulanannya yang di sininya di checklistan aja Centreng. per kegiatan itu dia akan dilakuinnya bulan apa Dalam di 1 sininya, tahun. dalam 1 tahun gitu. Ini kan 12 nih ya. Ini Ini 12. Misalkan nih saya nih contreng ini. Nah, ini contreng ini. Contreng ini 3 bulan misalkan ya. 1 tahun misalkan kayak gitu ya. Iya. Di kegiatan apa itu yang Kalau pertama? 3 bulanan misalkan di bulan apa ditentuin per 3 bulannya itu Nah. kayak gitu. Nah, nanti ini karena mungkin kan nggak ada bayangan ya Bu ya, cuman bisa memperhatikan dulu kegiatan-kegiatannya. Nanti ini diperbanyak dulu, jadi ntar dibagi per tiap seksinya. Nah, baru kita tulisin di per tiap seksi rencana tahunannya apa-apa aja gitu. Nah, terus di sini itu ada, ini aku juga ya Boleh. ini. Nah, di sini itu sekarang ada namanya program untuk Catin untuk pencegahan stunting. Nah, ini bukan undangan pernikahan aku ya Bu ya. Udah kelewat. Udah kelewat soalnya. Nah, di sini ada namanya suatu undangan pranikah. Jadi dikhususkan untuk Catin yang 3 bulan sebelumnya akan melakukan pranikah. Jadi kita di desa itu kan di Pajambon sudah ada 2 tim ya, yang namanya tim TPK, tim pendamping keluarga untuk mendampingi keluarga yang beresiko stunting atau yang
kita mencegah agar keluarga itu tidak beresiko stunting. Nah, apa sih tujuannya kita mengedukasi catin itu? Jadi kita mengedukasi catin itu baik catin perempuan maupun catin laki-lakinya agar dia memiliki kesehatan itu baik dari lilanya, HB-nya, atau bagi cowok itu tidak merokok. Karena kan sekarang banyak yang cowok itu merokok ya Bu. Jadi supaya dia tuh yang cowok itu untuk berhenti merokok dulu agar kenapa? Agar nanti setelah menikah dia tidak melahirkan anak-anak yang beresiko stunting atau yang mungkin namanya BBLR tuh ya bayi berat badan rendah tuh. Nah di sini sebelum dia melakukan pernikahan 3 bulan sebelumnya itu kader-kader yang ada di desa itu tim TPK itu mengunjungi si catinnya untuk melakukan download atau mengisi aplikasi. Jadi namanya aplikasi LCMIL. Di sini ada LCMIL itu elektronik siap nikah dan hamil. Nah, LCMIL itu digunakan sebagai sertifikat kelayakan apakah dia sudah siap nikah dan siap untuk hamil. Hamil itu dia sudah siap untuk merencanakan kehamilan yang sehat, menjalankan kehamilan sehat, sama menjaga kehamilannya yang sehat dalam 1000 hari pertama kehidupannya. Nah, di sini apa saja yang diperiksa dari lilanya? Lilanya berapa Bu yang normalnya? Lila 23,5. Kalau HB-nya itu 12,5 itu HB yang normal untuk wanita. Nah kalau laki-laki dilihatnya pencetusnya dari apa? Dari kebiasaan dia merokok. Nah nanti pendampingan untuk mengatasi stunting itu tidak hanya dari catin aja, tapi selama dia udah catin pasti kan nanti dia berumah tangga akan hamil melahirkan sampai dia memiliki anak usia 2 tahun. Itu yang namanya siklus 1000 hari pertama kehidupan. Nah itu yang harus kita dampingi agar tidak terjadi kasus stunting gitu. Nah terus habis itu kalau misalkan yang ini nah kan sebelumnya aku menugaskan setiap RT itu untuk pembuatan sketsa ya, sketsa keluarga, data keluarga. Jadi tujuannya itu untuk apa? Kita untuk memetakan keluarga-keluarga yang ada di Desa Pajambon. Misalkan di RT 1 rumah ini menggunakan KB ID atau rumah ini menggunakan KB suntik kayak gitu. Jadi kita petakan biar di sini mudah terbacanya. Terus misalkan jadi kita permulanya sebelum ngisi ini harus bikin sketsa terlebih dahulu. Jadi per tiap RT-nya kita urutin nih list keluarga dulu ya Bu ya. Pertama list keluarga. Nah yang pertama rumah ini siapa keluarganya, terus kita bikin rumahnya, bikin sketsa kayak gini atau nomor rumah juga boleh. Iya peta. Nah nanti misalkan gitu. Ada tulisan. Jadi bikin sekat peta itu berurut berdasarkan nomor rumahnya ya, disesuaikan dengan Desa Pajambon. Terus nanti berurutan, nanti baru sudah digambar di sini, nanti ditempel sini. Di sini ngambilnya yang kuning dengan hijau. Ingin anak segera hijau 10 di sini. Cari nih kuning 10. Berarti ibu ini kuning 10. Keluarga tidak punya sasaran, ingin anak segera di sini 10, nanti ditempel di sini tuh. Nanti kalau secara ini mungkin ibu puyeng ya. Yang penting ibu bikin sketsa dulu. Nanti kalau udah ada sketsa boleh ibu hubungi saya Neng Nanda. Nanti kesini kita kerja bareng-bareng. Ya. Kalau secara ngomong Mama ngerti. masuk ke sini keluar ke sini pasti Bu ya nggak pulang dah. Per RT. Ini kalau
udah selesai. Jadi nggak nambah peta, sesuaikan dengan nomor urut. Nanti kan apal ya rumah sasaran ada itu termasukkan hapus, termasukkan naon. Kalau mau masukkan hapus, tempel warna kuningnya tadi tanya. Iya, iya Bu. Satu, kan kita ngambilnya rumah ya. Ngambilnya rumah. Kita ngambilnya rumah ini. Walaupun itu ada beberapa kakak. Iya. Nanti kalau udah beres, pakai figura biar keren. Lamun dia bae mah. Kotor. Nih mungkin pakai Ini apa? figuranya udah ada. Nanti tinggal dipasang aja, tempel aja dulu sini nih. Disusun. Nanti biar ada, walaupun misalkan ada nomor PKK, ada apa, jadi tahu oh ini sketsa. Udah ada. Oh, peta-petanya keluarga dusunnya ada, itunya udah tahu. Kita nggak usah bikin lagi kalau udah ada. Itu ada keluarga tidak punya sasaran tapi ingin anak segera. Nah, itu kan beberapa keadaan yang mungkin itu keterangannya nanti ditambahinnya di sebelah kanan. Samping nih ini. Ada di samping. Harus gede rumah-rumahnya. Iya, bikin sketnya kalau ada satu kakak, satu rumah, 2 kakak, ada yang 3 kakak. Nanti ibu bikinnya 3 ya. Bikin ini Titiknya. ini kan ini segede gini. Nanti kalau ada 3 kakak, ibu bikinnya 3 itu. Berarti satu rumah dengan 3 kakak gitu. Belum kan ada yang sasaran, ada yang bukan sasaran. Jadi tahu ini satu rumah ada sini gitu. Bu, yang menikahnya udah lama, ini pengen punya anak, yang mana? Ya. Ada. Yes. Iya. Yang tadi siapa Pak? Ingin anak segera. Ujudu, kode pas kode. Ada lagi. Ya Bu. Keluarga tidak punya sasaran, kayak si Bapak nanyain ingin anak segera berarti kuning dengan angka 10. Di sini kuning dengan angka 10. Ini dulu pernah kita bikin 2015. Mungkin Pak Jambon mah enggak ya? Enggak. Tergantung penyuluh KB-nya. Kalau kita kejar target pasti ada ini. Enggaknya Bu. 2015. Enggak ya Bu. Ini juga 2015. Baru 2015. Sebelumnya kan Berarti Bu belum Pak Jambon mah? Belum. Iya. 2015 mari nonton sama Abah. 2016 belum live. Pokoknya waktu itu zaman Masih kuliah. Siapa? Bu itu Susi. Bu Susi ya. Nah, dengan PLKB-nya Pak Nana kalau nggak salah apa nggak. Kalau Pak Rika pasti bikin karena aku sama Pak Rika itu saingan bikin kalau kerjaan itu ya. Ya aku belum ini jadi saingan kerja target gitu. Sekarang Beski sama Neng Nanda. Ngerti Bu. Jadi nanti yang ngerjainnya mau barengan aja ya. Jadi harus dikasih tahu si ini nomor ini ada us. Ya benar-benar. Jadi lebih baik kita bikin sketsanya dulu. Selesai ini, misalkan udah selesai, nah nanti bilang ke Pak Nana buat kita kumpulan kayak gini lagi buat sama-sama nempelin si kode-kode warna ini Bu, Ya. gitu daripada bingung kan. Kalau si ibu nggak bikin nggak. Kenu ada malah nama maka bapak-bapak nu ada adik-adik dari Itu bapak-bapak nu ada pengetang. scan pertama gampang lah. Jadi sambil praktek harusnya. Iya, sambil praktek. Sambil praktek. Tapi bikin sketsa dulu. Iya, gitu. Nah, Nanti digambar dulu. Iya, dulu pas mohon sarang iya. Udah. Alhamdulillah acaranya kurang tutup. Naon anu tadi disampaikan berarti urang bicara anu baik urang laksanakan. Ya mudah-mudahan orang mungkin kerjasama gotong royong. Lamun satu ngalangkah mal bisa punya bebarengan ngalangkah. Ya, sakitu anu biasa dibikin sakira deui hapun tenang pasuhun wilayah kakirang kalepatan kutuna mangga urang tutup biasa ku baca hamdalah sasarangan. Alhamdulillah. Alamin. Hatur nuhun kasadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu. Kita lihat dari mananya? Balik dulu itu. Berdina meja udah.